Jalan aja olahraga sambil menikmati peninggalan sejarah utamanya kolonial di Kota Malang. Kita lewatnya dari sini Semeru. Terus tadi ada beberapa penelitian Dari sini gereja Semeru Perpus ke belakang ini. Terus SMA depannya Gajayana itu ada SMA. Terus lanjut ke alun-alun Bundar. Terus nanti stop lagi di perempatan Rambal. Setelah itu kita menuju ke daerah Menteng. Kita lewat Sudirman atau mau lewat Satya belakang. Oh iya. Kita lewat Sudirman juga. Kan ada dekat stasiun Kota Malang yang baru itu ada bekas kartu aktif tapi yang masih yang model lawas. Kita ke Comboran ya. Comboran, Pasar Besar. Bidul. Pasar pasar jajanan. Kalau arem-arem. Setelah itu kita ke Kasin, alun-alun Ngawi ya. Alun Ngawi. Terakhir kita kembalinya di Museum Brawijaya. Itu ya, kita jaga kalau di jalannya agak besar nggak apa-apa 2, tapi kalau jalan kecil kita satu-satu. Seperti di orang desa itu loh, satu-satu gitu ya. Orang desa. Jaga silaturahmi. Iya. Gak usah ngebut-ngebut pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama sejumlah pencinta sejarah di Kota Malang menggelar kegiatan goes bersama sambil menelusuri bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya era kolonial yang dikemas dalam Gowes Heritage. Tujuan yang pertama adalah Monumen Tentara Jenny Pelajar Malang atau disebut juga Monumen TGP Malang, yang merupakan tugu peringatan atas gugurnya para pejuang kemerdekaan dari Kesatuan Tentara Jenny Pelajar atau TGP saat berlangsungnya
agresi militer Belanda. Monumen ini didirikan pada tanggal 17 Juli 1989 yang berada di Jalan Semeru, Kota Malang. Ya, oke. Pemberhentian pertama. Oke. Kita hari ini pemberhentian pertama kita aduh bro kayak nyeritain adalah satu titik di mana titik yang sangat strategis perjuangan anak-anak pelajar. Jadi trip. Nah, di sini ada sekian belas orang yang gugur dari pelajar TGP. TGP beda dengan trip ya. Kalau trip itu adalah anak-anak pelajar SMA umum. Kalau TGP ini anak-anak teknik kayak STM sekarang, SMK, kejuruan. Nah, TGP ini singkatan dari Tentara Jeni Pelajar. Jeni itu Jeni. Nah, mereka gugur di sini, gugur. Nah, di depan ini gedung SMA Cendika ini adalah tempat cikal bakal berdirinya Angkatan Darat, Korsa Zeni. Nah, kenapa? Karena di situ anak-anak TGP itu bersekolah, terus bermaskars di sini. Selanjutnya mereka membuat keputusan untuk melakukan perlawanan oleh anak-anak TGP, anak-anak SMA Teknik. Nah, selanjutnya pada waktu tahun 47 perang agresi militer kedua, mereka pergi nih ke Bulu Lawang untuk mundur sampai ke Turen. Akhirnya ke Turen mereka bikin tempat pembuatan bom. Jadi Zeni itu yang bikin bom, bikin martir, bikin peluru, ya itu anak-anak Zeni. Nah, terus selanjutnya yang paling penting lagi pada peristiwa tahun 42 ya, ketika Jepang masuk gedung Cendika ini adalah kantor Kampetai, kantornya Jepang, posisinya asramanya. Terus ini kantor intelijennya, ya, kantor intelijennya Jepang pada waktu ini. Jadi dua ini penting sekali. Dan pada penyerahan Kota Malang kepada tentara Jepang itu dilakukan penyerahannya di Stadion Gajayana. tata ruang yang disusun oleh Kota Praja Malang dengan membagi wilayah perkotaan ini menjadi beberapa bagian. Nah, kita memandang Kota Malang saat ini sebenarnya adalah tinggalan dari Bokwen yang dibuat oleh Belanda. Seperti kita ketahui, Belanda ketika memulai pemerintahan Kota Praja resminya tanggal 1 April 1914
itu belum punya yang namanya balai kota. Namun mereka punya tata ruang ini. Nah, tata ruang ini yang membagi Kota Malang sesuai dengan keperuntukannya. Di Boplen 1, Boplen 1 ini adalah daerah kawasan perumahan. Ini kawasan perumahan mulai dari jalan Cipto ya, SMP 3 itu ya, Cipto sampai ke sini, ke jalan Untung Suropati ini. Ini adalah Boplen 1. Kemudian Boplen 2 meliputi sekitar alun-alun Bundar sampai daerah stasiun, terus berakhir di alun-alun kota. Ini alun-alun kota. Tahun-tahunnya berapa Pak? Boplen 1. Kisarannya itu Boplen 1 itu kalau direncanakannya sekitar tahun 1917 ya kalau nggak salah ya. Baru selesai itu sekitar 1919, tapi itu pun juga belum selesai semua. Terus dilanjut langsung ke Boplen 2 kira-kira tahun 1920. Nah, di Boplen 2 ini belum ada balai kota. Jadi belum ada balai kota, belum ada alun-alun Bundar, belum ada. Karena balai kota sendiri itu baru disayembarakan tahun 1926. Ya, 1926 disayembarakan. Yang disayembarakan adalah apanya? Desainnya. Desain gedung. Kalau kawasannya sih sudah ada. Nah, kawasannya sudah ada. 1920 sudah mulai. Ya. Tinggal gedungnya yang belum ada. Nah, oleh karena itu Kota Praja membuat sayembara desain balai kota. Lalu dimenangkan oleh siapa itu? Horn. HM Horn ya. Nah, Insinyur Horn itu memenangkan desainnya, kemudian diserahkan kepada Kota Praja dan untuk disempurnakan kembali. 1929. Nah, 1929 bisa digunakan. Hotel. Mas Arif, ayo ceritakan hotel nih Mas Arif. Iya, ceritakan dulu hotel nih Mas Arif. Sudah tutup dulu. Nah, hotelnya ini. Ya. Kebetulan tanya kan hotel kan di grup ya. Hotel Embong Malang. Oh, itu Surabaya. Surabaya. Nah, ini nama Hotel Hermin. Pensiun. Pensiun Hermin. Kalau disebut pensiun itu berarti sebuah hotel yang punya halaman luas, ada taman untuk rekreasinya. Pengertian dari pensiun itu adalah kan istirahat, Santai-santai. ya rekreasi. Apa untuk khusus pensiun para Bisa juga seperti itu untuk para pegawai tentara yang ketika sudah tidak lagi berdinas, ya disebutnya pensiun juga sama. Karena masa istirahat disebutnya begitu. Nah, Malang itu kenapa dulu disebut juga kota pensiun? Karena satu untuk orang-orang rekreasi ke dataran yang lebih tinggi. Kedua untuk orang-orang yang selesai masa kedinasan juga, baik tentara maupun pegawai negeri Belanda yang akhirnya menghabiskan masa tua di kota ini. Disebutnya kota pensiun. Nah, hotel ini dulu seluas kompleks ruko ini. Mulai dari ini. Ya, batasnya pagar ini ya. Nah, dari pagar ini ke rel itu dulu masih tanah kosong. Nah, salah satu bagian daripada hotel ini masih tersisa ya Hotel Setiabudi. Oh, ini hotel. Ini ya. Iya. Ini hijau ini ya. Iya, sebelahnya Optik Ijen nih. Kan yang ada pohon besar itu. Itu hotel. Hotel Setiabudi.
Hotel Hermin ini. Karena Hotel Hermin ini banyak tentara-tentara juga ini. Ya kan rampal ini. Rampal. Kayak di pojokan rampal ini perempatan nih sebelah kanan nih seberang ya. Kan biasanya tuh seberangnya BCA itu juga dulu salah satu kantornya KPTI. Dipakai untuk KPTI. Tempat orang interogasi apa segala macam untuk tentara-tentara Belanda yang diinternirkan. Adapun tempat yang kami kunjungi selanjutnya adalah sebuah bekas makam Belanda yang telah dijadikan sebagai rumah. Tempat ini berada di Jalan Kolonel Sugiono nomor 9D, Kelurahan Mergosono, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dulu awalnya sekitar tahun 1800-an, kawasan ini terdapat makam Cina dan Belanda. Namun akibat banyaknya pemukiman, makam-makam tersebut dipindahkan ke makam sukun. Adapun bangunan ini diperkirakan bangunan bekas makam Belanda. Nah, ini bisa dilihat dari atap rumah. Ini terdapat hiasan patung berupa patung malaikat. Tidak hanya itu, di beberapa bagian rumah juga masih bisa ditemukan pecahan-pecahan marmer bekas makam. Sebenarnya bangunan ini sudah tidak ada jenazahnya karena sudah lama dipindahkan. Hanya sisa-sisa dari bangunan makamnya saja. Saat kami datang ke sini, penghuni rumah sisa makam Belanda ini sedang tidak ada di rumah, sehingga kami tidak bisa mendapatkan penjelasan lebih rinci perihal rumah dari bangunan bekas makam Belanda ini.